Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati data hasil rapor pendidikan tahun 2025 yang paling rendah terdapat pada kompetensi menganalisis teks. Kurang tersedianya teks rekon aural yang kontekstual dengan murid di sekolah dan profil serta karakteristik murid yang beragam. Dan mengimplementasikan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui pengalaman belajar yang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi secara holistik dan terpadu dalam 4 kerangka pembelajaran mendalam menjadi tantangan bagi saya untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Saya Mariratul Mawaddah, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, akan berbagi praktik baik pembelajaran mendalam melalui belajar dengan suara, membangun makna secara komputasional. Banyak aktivitas menarik dalam pembelajaran kali ini. Mari kita saksikan bersama. Pembelajaran diawali dengan berdoa, melakukan refleksi dinamika kelas, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan melakukan asesmen awal dengan bermain game Clash of Champions. Ada 3 fase dalam tantangan ini. Fase pertama, memorize. Fase kedua, recall. Dan fase ketiga, examine. Fase pertama, memorize. Silakan disimak. Setelah menyimak, murid-murid menjawab pertanyaan dan menempelkan jawaban di depan kelas secara bergantian. Setelah itu, guru langsung memberikan umpan balik untuk setiap pertanyaan yang ada. Pada tahapan stimulus, murid-murid menyimak teks rekon, kemudian melaksanakan aktivitas pengumpulan data melalui kegiatan berdiskusi dalam kelompok mereka masing-masing. Dan guru mengamati dan memberikan pertanyaan pemantik agar diskusi semakin lebih hidup dalam kelompok. Pada tahap pembuktian, murid-murid membandingkan jawaban kelompok dengan informasi yang terdapat dalam sumber belajar yang disediakan dalam LKPD. Kemudian, guru akan berkeliling kepada setiap kelompok untuk melakukan konfirmasi hasil pembuktian yang dilakukan oleh murid. Yang diamati menyampaikan cerita secara runtut atau berurutan. Setelah itu, murid-murid menyimpulkan pemahaman mereka terhadap materi teks rekon dalam format peta konsep yang telah disediakan melalui diskusi dalam kelompok masing-masing. Pengalaman belajar mengaplikasi dilaksanakan pada pertemuan kedua. Aktivitas pertama adalah murid-murid diberikan kesempatan untuk mengingat pengetahuan sebelumnya melalui kuis benar salah. Selanjutnya, murid mengonfirmasi kembali pengetahuan murid tentang cara berpikir komputasional dan mengaplikasikannya melalui media pembelajaran yang dibuat dengan Cloud AI. Sini. Nah, ini kan ke atas. Oke, tepuk tangan. Kita cek. Jawaban kita benar? Iya. Selanjutnya, guru memberikan arahan untuk menganalisis teks rekon ke dalam grafik kronologis yang telah dibagikan. Ada, supaya kita lebih hati-hati. Nah, di dalam bacaan teks rekon juga seperti itu. Kemudian, murid melanjutkan kegiatan menyimak. Ganjil tahun ini terasa berbeda. Aku, Risa, seperti kebanyakan anak Gen Z lainnya. Setelah menyimak, murid berdiskusi dalam kelompok. Selama diskusi berlangsung, guru berkeliling untuk memberikan pertanyaan pemantik. Oke, kelompok lain. Selesai berdiskusi, murid-murid menempelkan hasil diskusi untuk persiapan melaksanakan galeri walk. Yang dilakukan Risa adalah menghabiskan waktu dengan kegiatan positif juga dan melatih kerja yang untuk mengatasi masalah tersebut, mereka memutuskan untuk berdiskusi. Setelah galeri walk, murid-murid diarahkan untuk menyimpulkan pembelajaran. Dilanjutkan dengan penilaian diri menggunakan aplikasi Kahoot. Saya mampu memvisualkan hasil analisis informasi dalam bentuk peta konsep.
mantap sekali. Masih Fadila. Saya mampu mengomentari hasil analisis kelompok lain dengan memberikan catatan atau tanggapan dengan baik. Terakhir, guru menyampaikan kalimat motivasi dan kegiatan untuk pembelajaran berikutnya. Ya, yang canggih itu adalah rahmat dari Yang Maha Kuasa. Ananda telah berhasil menemukan dan menganalisis informasi penting hanya dengan mendengarkan. Kalau membacakan kita bisa lihat lagi kalau lupa, membaca lihat lagi kalau lupa. Kalau mendengarkan tinggal di kepala. Kemudian, guru bersama murid melakukan identifikasi kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran dengan mengisi Padlet yang sudah dibagikan di dalam grup kelas. Implementasi pembelajaran mendalam melalui belajar dari suara, membangun makna secara komputasional dengan menerapkan 4 kerangka pembelajaran mendalam efektif untuk meningkatkan kemampuan menganalisis teks. Berikut adalah umpan balik dari pendamping satuan pendidikan. Salam hebat untuk guru-guru hebat. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Maritul Mawadah, belajar dari suara, berpikir dengan makna, itu telah menggambarkan 4 kerangka pembelajaran terkait dengan pembelajaran mendalam. Di antaranya adalah terlaksananya praktik pedagogis, kemudian kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, serta pemanfaatan digital yang kami lihat di dalamnya begitu banyak memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang berhubungan dengan digitalisasi ini. Nah, dengan kegiatan pembelajaran yang seperti dilakukan oleh Bu Marinatul Mawadah, itu telah menggambarkan prinsip-prinsip pembelajaran dan juga pengalaman belajar, sehingga dimensi profil lulusan yang ingin dicapai oleh Bu Marinatul Mawadah itu tercapai dengan sangat baik. Terima kasih. Salam hebat untuk kita semua. Menginspirasi dan menarik. Langkah-langkah pembelajaran yang dijabarkan membuat saya lebih memahami 4 kerangka pembelajaran dalam pembelajaran mendalam. Penggunaan media untuk melatih cara berpikir komputasional siswa sangat menarik dan menginspirasi saya untuk dilaksanakan pada pembelajaran IPA. Menurut pandangan saya, Bu Wat adalah guru yang cerdas, baik hati dan tegas, dan menggambarkan semua di dalam kebutuhan anak-anak di dalam pelajaran. Karena Bu Wat adalah guru yang benar-benar sportif. Menurut saya, Bu Wat adalah salah satu guru terbaik Spenta. Saya Kela Rifanda. Saya merasa pembelajaran kali ini sungguh menarik. Metode yang digunakan dalam belajar sangat beragam, mulai dari diskusi kelompok hingga galeri walk. Pembelajaran kali ini bukan hanya menyenangkan, tapi juga dapat dipahami dengan baik oleh para siswa. Sehingga para siswa dapat memahami materi terkait teks rekon, mulai dari definisi, jenis, hingga fungsi dalam kehidupan, serta juga dapat menerapkan sistem berpikir komputasional dalam menganalisis. Pembelajaran teks rekon bersama Bu Wat memberikan saya pengalaman belajar yang sangat bermakna. Beliau menjelaskan dengan terstruktur dan jelas sehingga mudah dipahami, seperti pengertian, fungsi, dan jenis-jenis teks rekon. Saat belajar, tidak hanya terfokus pada teori, tetapi juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, belajar bersama Bu Wat sangat bermanfaat. Menurut saya pengalaman ini adalah pengalaman yang sangat berharga, di mana saya bisa belajar bukan hanya dengan membaca dan hanya mendengarkan guru menjelaskan, tetapi juga dengan bekerja di kelompok. Praktik baik ini sudah didiseminasikan kepada rekan sejawat. Demikianlah praktik baik pembelajaran mendalam yang telah saya lakukan. Semoga bisa menginspirasi rekan guru hebat semuanya. Salam hebat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.